Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Mutakin. Bertemu dengan saya kali ini dalam kuliah analisis real. Topik yang kita akan bahas adalah sistem bilangan real, bagian yang pertama yaitu sifat aljabar. Nah, ini slide-nya. Kita lanjut, sebagai pengantar, kita mulai dari bilangan rasional. Itu dikenal sejak zaman Yunani kuno. Nah, tentu bilangan asli waktu itu belum ada mungkin bilangan bulat ya, karena bilangan negatif belum dikenal. Nah, Pythagoras pernah mengatakan bahwa semua adalah bilangan. Semua yang ada di semesta mungkin bisa dinyatakan dalam bilangan. Tapi bilangan yang dimaksud oleh Pythagoras itu adalah bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat ditulis sebagai pecahan. Dalam hal ini A dan B-nya adalah bilangan bulat, itu notasi yang sekarang ya. Ini juga notasi himpunan bilangan rasional. Nah, dulu mungkin bukan bilangan bulat, tapi bilangan asli. Dan dalam hal ini, tentu saja B-nya tidak boleh 0. Nah, sebagai akibat teorema Pythagoras, kalau kita punya segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi tegaknya masing-masing 1, maka kita peroleh sisi miringnya adalah akar 2. Nah, sayangnya akar 2 ini tidak dapat ditulis dalam bentuk A per B, atau tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Artinya kalau begitu ada bilangan selain bilangan rasional. Nah, bagaimana membuktikan bahwa akar 2 itu tidak bisa ditulis dalam bentuk A per B? Dengan kata lain tadi bukan bilangan rasional. Nah, bisa perhatikan berikut. Persamaan X kuadrat sama dengan 2 tidak mempunyai solusi di himpunan bilangan real. Ya, tentu kita pakai notasi yang sekarang ya. Ini sama saja, pernyataan ini sama saja dengan mengatakan akar 2 bukan bilangan rasional. Akar 2 bukan bilangan Q. Oke, kita buktikan dengan cara kontradiksi. Nah, harusnya ditulis di sini bukti dengan kontradiksi. Nah, itu terlewat ya. Andaikan bilangan rasional ini dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat. Nah, kalau dulu membuktikannya tentu bukan dengan cara ini ya. Di mana B-nya tidak 0. Nah, sekali lagi kalau dulu belum ada bilangan bulat ya, karena bilangan negatif itu mungkin baru dikenal sekitar abad ke-16 di Eropa ya. Nah, andaikan ada bilangan rasional yang merupakan solusi dari ini. Nah, tentu bilangan itu bisa ditulis seperti ini. Dalam hal ini kita cari pecahannya itu yang sederhana, atau yang tidak dapat disederhanakan lagi gitu ya. Jadi dalam hal ini A dan B-nya itu mempunyai FBB 1. Seandainya ini solusi, maka kalau disubstitusi ke sana seperti ini. A per B kuadrat sama dengan 2. Atau kita bisa tulis A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Nah, dari sini A kuadrat adalah 2 kali sesuatu. Berarti A kuadrat ini adalah bilangan genap. Kalau A kuadratnya bilangan genap, maka A-nya juga adalah bilangan genap. Nah, ini sudah dibuktikan ya di sebelumnya. Akibatnya, B harus bilangan gasal. Karena FPB dari A dan B itu adalah 1. Kalau B-nya itu bilangan genap, maka FPB-nya bukan 1. Paling tidak 2. Begitu ya. Oleh karena itu, karena A tadi adalah bilangan genap, tentu kita bisa tulis seperti ini. 2M ya, 2 kali sesuatu. Dalam hal ini M-nya bilangan bulat. Ya. Nah, berarti kalau begitu, B kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Substitusi aja ke sini, 2M. 2M kuadrat itu kan 4M. 4 dibagi 2, jadi 2M kuadrat. Nah, ini berarti B kuadrat adalah bilangan genap. Lihat sini, 2 kali M kuadrat. Gitu ya. 2 kali sesuatu lah. Sesuatunya itu bilangan bulat. Jadi B kuadrat adalah bilangan genap. Kalau B kuadratnya bilangan genap, maka B-nya pasti bilangan genap. Nah, hal ini merupakan kontradiksi karena B-nya adalah genap, sebelumnya mengharuskan gasal.
Gasal itu ganjil ya. Jadi kalau begitu B-nya bilangan genap sekaligus bilangan gasal. Ini tidak mungkin. Tidak ada bilangan bulat yang genap sekaligus gasal. Oleh karena itu pengandaian salah sehingga persamaan tersebut tidak mempunyai solusi. Oke ya. Jadi kalau begitu kita perlu memikirkan bilangan lain yang cakupannya lebih besar dari bilangan rasional. Karena ada bilangan yang bukan bilangan rasional. Salah satunya tadi akar 2. Atau bilangan yang merupakan solusi dari sini. Nah, meskipun saya memulai dari bilangan asli, bilangan rasional, kemudian meluas jadi bilangan real, dalam hal ini kita akan membalik posisinya, yaitu kita akan menunjukkan bilangan real itu ada, nanti kemudian menunjukkan bahwa himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan asli adalah himpunan bagian dari bilangan real, himpunan bilangan real. Nah, himpunan bilangan rasional ini sudah sangat bagus secara aljabar karena dia memenuhi sifat lapangan. Nanti bisa dilihat sifat lapangannya setelah ini ya. Nah, namun demikian, bagaimana kita mengkonstruksi bilangan real sehingga kita memperoleh sifat-sifatnya, gitu ya. Nah, dalam hal ini ada 3 cara mengkonstruksi. Yang pertama dengan sistem aksiomatik yang akan kita bahas sekarang. Yang kedua ada namanya dengan completion ya, menggunakan barisan Cauchy. Kemudian yang ketiga menggunakan cara Dedekind, istilahnya Dedekind cut. Nah, untuk level S1 saya kira kita pakai yang lebih sederhana saja, yaitu cara aksiomatik tadi. Nah, dengan cara aksiomatik tadi, kita definisikan himpunan bilangan real itu memenuhi 3 sifat, yaitu sifat aljabar yang kita bahas sekarang, sifat kelengkapan, dan sifat urutan. Sifat aljabar atau aksioma lapangan ini dipenuhi oleh bilangan rasional, gitu ya. Nah, kita asumsikan atau kita aksiomakan bahwa bilangan real itu memenuhi ini. Bisa dilihat ya, ini terhadap penjumlahan. Jadi himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan 2 buah operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian, memenuhi sifat. Terhadap penjumlahan dia komutatif, asosiatif, punya unsur identitas yaitu 0. Kemudian setiap unsurnya punya inverse penjumlahan, ini kita sebut lawan ya. A, kalau ini lawan A. Untuk sementara tidak dikenal dulu bilangan negatif ya. Kemudian komutatif terhadap perkalian, asosiatif. Kemudian terdapat bilangan, kalau 0 tadi sudah ya, terdapat bilangan 1 yang berbeda dengan 0, sedemikian sehingga A kali 1 sama dengan A. Ya, ini adalah identitas perkalian untuk setiap A bilangan real. Kemudian setiap unsur tak nolnya mempunyai inverse perkalian, yaitu 1 per A. Ya, sehingga berlaku begini. Dalam hal ini kita akan mengatakan bahwa 1 per A itu adalah kebalikan dari A. Dan terakhir sifat distributif. Perlu diketahui pada kuliah struktur aljabar kita mengenal ring ya, sifat-sifat ring atau ring itu memenuhi apa saja. Di antaranya T1 sampai T4, kemudian K1 tidak ya, K2, oh ya K1, K2, kemudian yang D ini, gitu ya. Nah, kalau lapangan ya seperti ini. Cuma nanti kalau secara umum nolnya ini sudah langsung disebutkan ya. Sebetulnya terdapat suatu bilangan sedemikian hingga A tambah bilangan itu sama dengan A untuk setiap A anggota R. Nah, karena unsur ini itu tunggal, maka langsung aja dituliskan. Begitupun ini. Sebetulnya kalau dalam sifat lapangannya tidak disebutkan seperti ini, tapi karena sudah terbukti inverse perkaliannya itu tunggal,
Jadi inverse dari A adalah 1 per A, maka langsung ditulis seperti ini. Gitu ya. Nah, ini harus betul-betul Anda perhatikan, karena dari sinilah kita akan mendapatkan sifat-sifat atau teorema atau dalil yang biasa kita pakai sejak SMA. Juga ketika kuliah, yaitu kalkulus gitu ya. Apa sifat-sifatnya? Nah, ini kita mulai dari operasinya dulu. Kita juga mengenal pengurangan dan pembagian. Yang tadi kan ada penjumlahan dan perkalian. Nah, pengurangan itu didefinisikan A kurangi B itu adalah A ditambah lawan dari B. Pembagian A bagi B sama dengan A dikali kebalikan dari B atau 1 per B. Dalam hal ini tentu saja B-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang pembagian ini. Nah, berdasarkan sifat aljabar tadi yang ada berapa? 9 tadi ya. Sebetulnya ada sifat tertutup, tapi karena ini sudah dikatakan operasi biner, berarti ya tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian. Maksudnya tertutup terhadap penjumlahan itu adalah kalau kita punya A dan B bilangan real, maka A tambah B-nya juga bilangan real. Tertutup terhadap perkalian, A kali B-nya juga anggota bilangan real. Tapi ini sudah disebut operasi biner, yang artinya tertutup gitu ya. Nah, yang pertama ini namanya cancelling law atau aturan pencoretan. Kalau kita punya A tambah B sama dengan A tambah C, maka A-nya tinggal dicoret aja. Jadi kita peroleh B sama dengan C. Nah, ini yang akan kita pakai ketika menyelesaikan persamaan linier. Atau secara umum menyelesaikan persamaan lah ya. Nah, kalau A-nya tidak sama dengan 0, maka A kali B dan A kali B sama dengan A kali C, maka B-nya sama dengan C. Ini juga sama, coret aja A-nya. Gitu ya. Buktinya yang bagian A ini, dari sini kedua ruas kita tambahkan dengan A, kemudian kita gunakan sifat T2, sifat penjumlahan yang kedua ya. Yang ini lihat notasinya ini T2, T3, ini K1, K2 dan seterusnya. Ini D ya, distributif. Nah, gunakan T2, T4 dan 3 secara berturut-turut maka diperoleh ini tambahkan kedua ruas dengan negatif A. Kemudian gunakan sifat asosiatif. Geser kurung ya, seperti ini. Setelah itu baru gunakan sifat inverse penjumlahan ya. Negatif A tambah A ya sama dengan 0. Setelah itu gunakan T3 yaitu sifat identitas. 0 tambah B ya sama dengan B. 0 tambah C ya sama dengan C. Jadi terbukti. Nah, bagian B-nya udah kedua ruas kalikan dengan 1 per A. Nanti akan diperoleh B sama dengan C. Lanjut, ini akibatnya ya. Kalau kita punya A tambah B sama dengan 0, maka ya B-nya sama dengan negatif A. Bagaimana membuktikannya? Tambahkan aja kedua ruas dengan negatif A. Jadi sekali lagi sebelum yang tadi 1,3 itu, teorema 1,3 itu adalah aturan pencoretan. Dan membuktikan ini menggunakan aturan pencoretan. Kemudian jika A kali B sama dengan 1, dan A-nya tidak 0, tentu pasti B-nya tidak mungkin 0 ya. Maka B-nya sama dengan 1 per A. Nah, ini nanti akan terlihat kegunaannya. Oke, bukti bagian B saja. Kalau ini tadi sudah saya sebutkan, tambahkan aja kedua ruas dengan negatif A. Tiru bukti teorema 1,3 tadi ya. Nah, lihat bahwa A-nya ini tidak sama dengan 0, sehingga 1 per A-nya ada. Gitu ya. Dari mana itu? T4. Lihat T4. Bukan, K4. Kemudian kedua ruas kita kali dengan 1 per A, kedua ruas yang ini maksudnya, maka diperoleh 1 per A kali AB sama dengan 1 per A kali 1. Ini 1 per A kali 1 itu sama dengan 1 per A. Jadi bilangan apapun dikali 1 ya hasilnya dia sendiri. Kemudian kita gunakan K2, K2 itu asosiatif, K4 inverse penjumlahan, dan K3 itu sifat identitas. Maka diperoleh dari sini ya, sifat kali perkalian ya, asosiatif, geser kurung, kemudian 1 per A kali A ya sama dengan 1 berdasarkan K4, inverse ya, kemudian inverse perkalian, kemudian 1 kali B ya sifat identitas ya B, jadi B-nya sama dengan 1 per A. Nah,
ini adalah teorema yang lain. Jika A adalah bilangan real, maka A kali 0 sama dengan 0. Negatif 1 kali A sama dengan negatif A, dan seterusnya. Untuk yang ini nanti silahkan dikerjakan di lembar kerja ya. Saya kasih contoh, ini tanpa penjelasan, tanpa uraian kalimat ya. Bagian yang ini. Oke. Oke. Bagian yang ini. Oke. Saya tuliskan ya. Bagaimana membuktikan ini? Nah, A kali 0 sama dengan 0. Ya udah kita mulai aja dari A kali 0. Nah, 0 ini bisa kita peroleh dari 0 tambah 0 kan. Kemudian sifat distributif. Kemudian aturan pencoretan. Dalam hal ini 0. Atau bisa ditulis A kali 0 sama dengan 0. Terbukti. Nah, tentu harus diuraikan ya. Ada kalimat-kalimatnya. Yang lainnya sebagai latihan di lembar kerja. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini masih ada ya coret-coretannya. Oke, anotasinya saya coret. Saya hapus. Oke. Oke ya. Nah, sekarang ini tadi sudah. Teorema berikutnya. Jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A juga tidak akan sama dengan 0. Dan 1 per 1 per A sama dengan A. Nah, yang kedua, ini yang penting nih, kita pakai untuk menyelesaikan persamaan. Kuadrat biasanya ya, atau pangkat 3 dan seterusnya. Jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dengan kata lain, ingat di kuliah struktural Jabar, berarti himpunan bilangan real itu tidak memiliki pembagi 0. Gitu ya. Kalau hasil kalinya 0, pasti salah satunya 0. Gitu ya. Nah, yang pertama kita buktikan dengan kontradiksi. Ya, harusnya tuliskan ya, bukti dengan kontradiksi. Andaikan 1 per A itu 0. Maka A dikali 1 per A sama dengan A kali 0. Oke ya. Berdasarkan keempat, ya, keempat itu ini inverse perkalian ya, A kali 1 per A itu sama dengan 1. Nah, tapi berdasarkan teorema 1.5 yang A kali 0 tadi, kita peroleh A kali 0 sama dengan 0. Berarti kalau begitu 0 sama dengan 1. Padahal di K3 sudah disebutkan terdapat bilangan 1 yang tidak sama dengan 0, yang berbeda dengan 0. Sedemikian hingga 1 kali A atau A kali 1 sama dengan A. Begitu ya. Nah, jadi kalau begitu bertentangan dengan K3 yang menyatakan 1 itu berbeda dengan 0. Oleh karena itu pengandian salah, akibatnya kalau ini salah, maka yang benar ini. Terbukti ya. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua itu cara membuktikan seperti ini ya. Ini perlu saya anotasinya, gitu ya. Cara membuktikan kalimat seperti ini, yang diketahui adalah ini. Kemudian ini dibuat salah. Kan kalau ini salah, ini benar, salah benar, kalimatnya benar kan jadi benar. Kalau ini benar, jadi akhirnya benar dengan benar, hasilnya benar. Oleh karena itu, asumsinya adalah A kali B sama dengan 0, dan A-nya tidak sama dengan 0. Kalau A-nya tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0. Ya udah, kedua ruas aja kalikan dengan 1 per A. Jadi 1 per A kalikan A kali B sama dengan 1 per A kali 0. 1 per A ya gunakan sifat asosiatif ya terhadap perkalian. 1 per A kali A itu adalah 1, 1 kali B adalah B. Ini sama dengan 1 per A kali 0 itu adalah 0. Jadi terbukti. Begitupun nanti kalau B, tapi ini simetri ya, jadi tidak perlu dilakukan. Maksudnya tidak perlu dilakukan yang keduanya ini. Kalau B-nya lebih dari 0, ya kurang lebih sama seperti itu. Nah,
bagian ini yang seringkali kita pakai untuk menyelesaikan persamaan gitu ya. Contohnya begini, kalau kita punya x kuadrat kurangi 2x kurangi 8 sama dengan 0, kita mau cari solusinya, kan kita faktorkan. X kurangi 4, X plus 2 sama dengan 0. Perkalian dua buah bilangan hasilnya 0, maka ikuti ini. Ini X kurangi 4 ya. Maka dari situ kita peroleh X kurangi 4 sama dengan 0, atau X tambah 2 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X-nya 4, dari sini kita peroleh X-nya negatif 2. Dari mana X-nya sama dengan 4? X dikurangi 4 sama dengan 0. Kedua ruas ditambahkan dengan 4. Gitu ya. Ini kalau yang bawahnya, kedua ruas tambahkan dengan negatif 2. Maka dari situ kita peroleh himpunan penyelesaiannya, saya tuliskan di sini ya. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya negatif 2 dan 4. Gitu. Nah, itu sifat lapangan. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, ini harus dihapus ini ya. Ini bisa, oke, bisa di-clear mungkin ya. Oke, bisa nggak ini? Oke, bisa ya. Ada yang lebih mudah. Lanjut. Berikutnya adalah untuk selanjutnya mungkin A kali B, A titik B kita ganti dengan AB saja. Kemudian notasi lain yang kita pakai adalah perpangkatan. Misalnya A pangkat N, N-nya bilangan asli. Berarti seperti ini, A kali A sebanyak N. Kemudian kalau A-nya tidak 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat negatif N itu artinya 1 dibagi A pangkat N. Selain itu, ada juga sifat-sifat yang lain. Oke, sifat-sifat yang lain, yaitu misalnya A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Nah, buktinya dengan induksi matematika. A pangkat M dikalikan dengan dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Seperti itu ya. Sifat-sifat itu kita pakai begitu saja. Kalau mau dibuktikan ya dengan induksi matematik ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah masih ada materinya? Nah, sekarang seperti yang saya ceritakan, ini pendekatannya kita tahu bilangan real dulu. Nanti dari situ bilangan rasional atau bilangan asli kita tunjukkan bahwa dia itu adalah himpunan bagian dari bilangan real. Ingat bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. 1 adalah bilangan real. Lihat di sifat lapangan atau aljabar. Ya. Jadi dalam sifat aljabar itu yang muncul, bilangan yang muncul hanya 0 dan 1. Jadi 1 itu bilangan real. 1 anggota N, tapi 1 juga anggota real. Nah, 2 bilangan asli ini bisa kita tulis sebagai 1 tambah 1. Karena ini bilangan real, dan bersifat tertutup terhadap penjumlahan, maka dia juga anggota real. Artinya kalau begitu 2 juga real. 3 juga sama, seperti itu. Sehingga dengan demikian, setiap anggota bilangan asli, dia juga merupakan bilangan real. Sehingga ini kesimpulannya. Bagaimana dengan bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu nanti ditulis sendiri saja, tapi petunjuknya begini. 0 anggota bilangan bulat. Z ya notasinya. Nah, tetapi kita tahu dalam sifat aljabar 0 juga anggota real. Nah, semua bilangan asli sudah anggota real. Sekarang tinggal berurusan negatif. Nah, 1 anggota real. Betul ya. Nah, 1 bilangan bulat, 1 juga anggota real. Nah, berdasarkan T4, setiap bilangan real pasti ada lawannya. Gitu ya. Negatif 1 kan anggota himpunan bulat. Ternyata negatif 1 juga anggota real berdasarkan ini tadi. Ingat, untuk setiap A bilangan real terdapat negatif A kan ya, walaupun dibacanya belum negatif dulu ya, belum keluar istilah itu. Gitu kan? Sedemikian sehingga A tambah negatif A sama dengan 0. A ditambah lawan A sama dengan 0. Jadi kalau A-nya 1, ya berarti negatif 1 anggota real.
Nah, begitupun negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sehingga akhirnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan bilangan rasional? Bilangan rasional itu kan tadi bentuknya begini. Di mana A dan B-nya bilangan bulat. Tapi bilangan bulat itu kan sudah merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Nah, operasi ini bisa kita tulis sebagai ini. Tentu B-nya tidak 0 ya. Ingat di T4. Di T4, setiap bilangan real yang tidak 0, dalam hal ini B-nya tidak 0, pasti ada bilangan real lain, yaitu 1/B, sedemikian hingga B kali 1/B sama dengan 0. Artinya kalau begitu 1/B ini anggota real. Ini anggota real, ini anggota real, maka hasil kalinya anggota real. Artinya bentuk ini tuh adalah anggota real. Dengan demikian, padahal ini tuh adalah bilangan rasional. Oleh karena itu, himpunan bilangan rasional adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Nah, sementara itu nanti yang lainnya akan dipelajari atau dikerjakan sendiri melalui LKPD. Oke, saya hapus dulu. Apakah masih ada? Oh, tidak ada ya. Ya, ini buat ngotret sebetulnya tadi. Baik, itu yang merupakan sifat lapangan. Tentu yang lain-lainnya masih banyak yang harus dibuktikan. Nanti lihat di lembar kerja. Baik, untuk sementara itu dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.